Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibku tebus ku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Sekali lagi katakan, oh Yesus Kau segalanya. Mari bersama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri dalam penerapan. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Salibku tebus ku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sembah Dia. Naikkan syukur bagi Yesus, Allah yang setia. Sebab Kau Allah yang setia, yang layak kami tinggikan. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau ya Tuhan, layak terima pujian kami. Engkau baik, selamanya kasih setiamu. Narabata kaya rabashe, Yuria rabara bara 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 bara. Narabara bara bashe, narabata kase, narabata kaya rabashe. Narabataka narabasi, Urabataka ya ramashi, Narabataka ya ramashi. Oh Jesus, Narabarabarabarabashi, Narabataka rabashi, Narabataka ya rabaya rabaya basi. Narabataka ya rabashi, Narabataka. Uriarararabashi, rabataka ya rabashi, Inarabarabarabarabashi, Inarabarabashi, Narabarabarabarabarabara. Uriarabashi, Narabatakashi. Oh, rabataka ya rabashi. Jesus, Jesus, oh, Inarabarabarashi, Narabashi. Worship you, oh Jesus. Kami bersyukur.
selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama Kau beserta. Ku melihat ada mujizat setiap hari selama ku menyembah-Mu Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama Kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada pernah berubah Kau Tuhan, kuasa-Mu tetap sama. Mari nyanyikan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya. Selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama Kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap selama ku menyembah, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama Kau beserta. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari lebih sungguh lagi katakan, selama ku menyembah-Mu, selama ku menyembah, ku percaya ada mujizat masih terjadi selama Kau beserta. Ku melihat ada mujizat setiap. Sekali lagi katakan, selama ku menyembah, ku percaya ada mujizat-Mu masih terjadi Tuhan selama Kau beserta. Ku melihat ada mujizat setiap, ada mujizat setiap, ada mujizat setiap hari. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan korban syukur kita bagi Tuhan. Mari setiap kita boleh mempersiapkan persembahan kita pada malam hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita untuk membawa persembahan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada duduk, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan layakkan, kuduskan, sucikan, biarlah apa yang kami berikan ini boleh layak dipakai untuk hormat kemuliaan. Tuhan memberkati setiap kami semua yang ada hadir di tempat ini. Biar apapun yang kami doakan, kami percaya Tuhan buka jalan, Tuhan yang akan
membuat semuanya menjadi indah. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari sekali katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Merenaikan pujian ini, sama-sama kita mau katakan kekuatanku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan hati kami Tuhan, Kau teguhkan hatiku. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi. Sebab kami percaya Tuhan, sebab aku percaya. Mari sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan malam hari. Firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya. Silakan kepada hamba-Nya. Karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah selamatkan kami, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, pujian dan penyembahan. Semakin kami ingin tetap rendah di hadapan Tuhan, tetap ingin menyembah Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua di tempat ini. Kiranya kami diberkati oleh firman-Mu dan juga kami melihat kuasa dan hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Silakan Ibu Bapak. Terima kasih tim. Saya izin buka masker.
nggak apa-apa, udah 4 kali vaksin. Dan kali ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, memang tema tahunan ini, tapi sudah banyak dikhotbahkan. Mungkin bagian malam hari ini kita akan melihat satu bagian yang lagi. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal 9 ayat 38 sampai dengan Matius pasal 10 ayat yang keempat. Baik, saya akan bacakan aja Matius pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Puji Tuhan, sampai sedemikian firman Tuhan. Baik, kita akan melihat, yaitu tema hari ini ya, saya akan berikan satu tema dalam ayat yang kita telah baca ya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, kita akan melihat yang pertama. Ya, kita akan melihat yang pertama, bahwa di mana tuaian berada. Waktu saya membaca bagian ini, saya ulangi tadi pagi, saya mendapatkan sesuatu di sini. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Berarti tuaian itu berada, baik itu di kota, di desa, dan di rumah-rumah ibadat. Ternyata inilah yang menjadi pelayanan setiap kita. Ya, di desa ada hamba Tuhan di desa, melayani di desa, dan juga masalahnya di desa, di kota, bahkan juga di rumah-rumah ibadat. Kalau saya melihat ini, rumah ibadat sini sinagog. Jadi betul-betul rumah ibadat yang seperti ini. Ternyata tuaian itu bukan hanya di desa saja. Bukan hanya di kota saja. Di rumah-rumah ibadat ini potensi sekali. Kita bisa melayani Tuhan di tengah-tengah ini dengan sungguh-sungguh. Di sini ada kesaksian, di sini ada sesuatu yang kita dapatkan dalam pelajaran firman Tuhan. Kemudian kita lihat lagi, apa yang dibutuhkan tuaian. Kita melihat di sini dalam bacaan kita tadi, dikatakan Yesus mengajar. Yang pertama, tuaian ini perlu ajaran. Makanya setiap firman Tuhan kadang-kadang ada orang yang memang Tuhan karunia untuk khotbah KKR, ada khotbah tentang pengajaran, dan mungkin saya lebih condong ke situ. Karena ini adalah tuaian perlu ajaran. Ajaran bisa terus dalam firman Tuhan, tetapi juga ajaran juga perlu teladan. Ibu jadi teladan di rumah, bapak jadi teladan, itu juga ajaran. Dan di sini Yesus katakan, Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan inilah tuaian memang perlu ajaran. Makanya puji Tuhan, kita bisa terus belajar firman Tuhan. Ada yang serius untuk tiap pagi, ada yang serius malam hari. Yang penting ada yang serius juga dalam sekolah teologi. Ini kita perlu, kita diajar dulu. Suatu kali kelak kita mempunyai sesuatu, titel, dan kita bisa mengajar. Nah, ini perlu sekali untuk kita dalami, bahwa tuaian di mana-mana ini perlu ajaran. Yang kedua,
dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Waktu saya merenungkan, ternyata ini yang paling bermakna. Banyak orang dalam khotbah ceritanya sudah segala macam kebanggaan dirinya atau menceritakan orang lain, tapi pada intinya, saya belajar di sini waktu tadi pagi saya baca, Yesus mengajar di rumah ayat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Ini dari Kejadian sampai Wahyu ini terlalu banyak. Dan ini inti pemberitaan kita. Sebenarnya Injil Kerajaan Surga. Banyak orang yang belum tahu tentang Injil Kerajaan Surga. Tentang keselamatan, tentang eskatologi atau akhir zaman. Dan disinilah, mulailah kita betul-betul membaca, merenungkan, belajar secara dalam apa arti daripada ayat bagian semua ini. Yang penting kita memberitakan Injil Kerajaan Surga. Itu paling indah. Baik, kita lihat. Kemudian apa yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh tuayan. Yang ketiga, tuayan itu perlu penyembuhan. Jadi perlu penyembuhan dari penyakit. Yesus dikatakan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya membaca lebih dalam lagi dalam King James Version atau NIV bahwa ternyata ada orang yang sakit itu disease, itu disebut penyakit, harus disembuhkan dari segala penyakit itu disease, dan kelemahan adalah itu illness atau sickness. Jadi kalau orang sakit, pasti tubuhnya memang lemah, tubuhnya perlu pengobatan, antibiotik atau lain sebagainya, tapi juga lemah secara rohani, lemah secara jiwanya. Dan inilah luar biasa, waktu saya membaca ini bahwa Yesus melenyapkan segala kelemahan dan segala penyakit. Disembuhkan dari penyakit, tapi juga entero, dalam arti kata, kelemahan sekaligus disembuhkan. Kita ingat, waktu Yesus menyembuhkan wanita yang 12 tahun pakai pendarahan. Matius 5, kalau kita renungkan itu. 12 tahun di dalam pendarahan, sakit pendarahan. Itu dalam 1 bulan aja orang sakit pendarahan, HB-nya bisa 5. Kalau saya bayangkan 12 tahun. Dia sudah berbagai tabib, sudah kehabisan uang. Mungkin dokter spesialis, subspesialis sudah pergi. Tapi wanita ini, dengan iman yang teguh. Saya tahu dia sakit, dia lemah, dia membutuhkan Yesus. Maka imannya timbul. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saya berpikir apa hubungan kesembuhan ini dengan jubah? Secara medis susah diterangkan. Tapi iman timbul, asal ku jamah saja jubahnya akan sembuh. Dan akhirnya Yesus merasakan di kerumunan orang banyak, siapa yang menjamah jubahku? Akhirnya wanita itu tersungkur dia di kaki Yesus. Mungkin dia katakan, ini aku. Dan akhirnya Yesus katakan, sembuhlah penyakitmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Inilah kesembuhan yang dibuat Yesus, melenyapkan segala kelemahan dan penyakit. All disease, all sickness. Makanya saya bersyukur. Saya seorang dokter pun kalau sakit saya berdoa. Tuhan sembuhkan tubuh saya, sembuhkan jiwa saya, sembuhkan roh saya. Nah inilah kita belajar bahwa holistik Tuhan menyembuhkan. Baik tubuh, jiwa, dan roh. Ini yang dibutuhkan oleh tuayan. Tidak perlu kita belajar semua ke sekolah teologi. Tapi tuayan membutuhkan mungkin pelayanan bukan soal penyembuhan penyakit. Tapi penyembuhan di dalam kelemahan. Kita berdoa. Kita adakan persekutuan, kita kunjungi, kita konseling dan sebagainya. Itu juga sudah menyembuhkan segala kelemahan.
Berikut, yang keempat, dikatakan, kalau kita perhatikan di Matius pasal 10, ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Diulang lagi, all sickness, all disease. Tetapi di sini dikatakan, Tuhan memberikan kuasa, ini exousia. Kuasa bagaimana untuk melepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Dari kuasa si iblis. Makanya kita bisa melihat ada hal tertentu di dalam pelayanan kita temukan, orang itu perlu dilepaskan dari kuasa kegelapan. Karena beberapa bulan lalu saya praktek, ada orang dari Kota Bangun datang ke praktek, saya nggak tahu, ternyata dia akhirnya perawat. Pada saat itu dia kerasukan di tempat praktek. Saya bingung mau bikin apa ini. Yang pasien lain nunggu. Ya saya panggil supir saya, tolong tenangkan dia. Dan pengantarnya saya bilang izinkanlah saya mendoakan dia. Saya nggak tahu agama apa, yang penting saya doakan dan saya tengking di situ. Nah saya berdoa dulu dalam nama Yesus dan tengking. Akhirnya wanita itu jatuh di situ. Ternyata dia ada problem yang jauh sekali. Dia dengar, saya bukan hanya menyembuhkan segala penyakit, tetapi juga melayani. Seperti itulah. Ternyata dia dari seberang saudara kita. Tapi inilah kuasa, exousia, yang Tuhan berikan kepada kita. Siapapun dia. Siapapun yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu menjadi murid Tuhan. Di situ diberikan kuasa. Jadi ini tuayan, bukan hanya soal pengajaran, Injil kirim suara, tapi dia kesembuhan dari segala penyakit kelemahan, tapi dia juga perlu dilepaskan daripada kuasa kegelapan. Mungkin di daerah kami banyak seperti itu, tapi memang saya boleh katakan di sana dokter yang usir-usir setan lah, karena saya terjun di dalam pelayanan okultisme. Tapi inilah inti, dan kita melihat, oh ini berarti tuayan banyak sekali masalahnya. Puji Tuhan, Tuhan berikan hikmat, saya bisa menjadi seorang dokter, dan di situ banyak kesempatan. Kadang-kadang waktu senggang, saya menyanyi pujian penyembahan, orang yang Kristen pasti ngerti, wah dok lagunya itu ya? Iya emang. Kita tidak melihat, orang melihat kita, tapi inilah yang diperlukan. Tuayan di mana saja ada. Dan kita bisa melihat malam ini ada beberapa tempat, baik desa-desa, baik kota-kota, dan juga rumah-rumah ibadat. Baik, kita akan melihat sekarang, siapakah penuainya? Ya, klik. Siapakah penuainya? Yaitu penuainya, kalau kita baca Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Disitulah 12 murid Yesus pada pembacaan itu. Waktu saya kritis, kenapa Yesus memilih 12 murid? Tidak 70 gitu sekalian banyak, atau tidak 17. Tapi kenapa Tuhan Yesus memilih 12 murid? Rupanya angka 12 ini merupakan angka yang sangat suci, saya katakan. Karena angka inilah merupakan angka di mana 12 suku Israel. Berarti rencana Allah pada 12 suku Israel sampai pemilihan murid 12. Mengapa Tuhan Yesus memilih 12 murid? Ini hubungannya dengan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia. Dia pakai 12 suku Israel, dia pakai 12 murid. Dan kita lah bagian-bagian dari murid-murid itu. Kita tahu bahwa 12 suku Israel, ya sejarahnya kita tahu ada Ruben, Simeon, Lewi, ada Gad, banyak ada Manasye, itu Yusuf punya anak Manasye dan Efraim, bahkan yang terakhir yang saya ingat Benyamin. Ada 12 suku. Dan Tuhan mempunyai rencana indah bagi suku-suku ini. Dan Tuhan juga melihat Yesus memilih 12 murid ini. Makanya angka 12 ini angka yang sangat-sangat sakral,
sangat suci di dalam Alkitab. Kemudian kita bisa melihat, mengapa Tuhan Yesus memilih 12 murid ini? Ya kita tahu, Matius, Markus, Lukas, dan biasa. Tidak ada profesor doktor di situ. Kenapa Tuhan Yesus memilih 12 murid ini? Coba klik ayatnya ada, Kisah 4 ayat 13. Lanjut. Klik terus. Ya, klik satu ini. Sekali klik. Ya, kita baca ayat ini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ternyata murid-murid Yesus yang kalau saya baca ini, karena saya waktu baca Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan manusia, saya dapat ayatnya ayat 13. Ternyata inilah murid-murid Yesus, saya baru tahu. Titelnya ini, mereka orang biasa dan tidak terpelajar. Tuhan pilih mereka. Waktu saya baca ini, saya terharu. Ibu bapak luar biasa daripada murid-murid ini. Punya titel, punya segala macam. Itu lebih hebat dari murid. Pasti kalau ibu bapak dipakai Tuhan, itu lebih hebat lagi dari murid-murid ini. Mereka ini cuman murid orang biasa dan tidak terpelajar. Tapi kalau kita lihat di sini, bahwa dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, tetapi bahwa keduanya memang orang yang biasa tidak terpelajar, heranlah mereka. Orang biasa tidak terpelajar, itu sudah menjadi satu mujizat Tuhan. Melihat pelayanan luar biasa. Apalagi kita yang Tuhan berkati, mempunyai titel, mempunyai segala macam lah. Masakan kita seperti murid itu saja, kita harus lebih dari mereka. Baik, nah kalau kita mengapa 12 murid ini berani memberitakan Injil? Itu mereka berani memberitakan Injil. Kita bisa melihat sini, karena mereka percaya. Yang pertama, memang kalau ada sesuatu kepercayaan, seperti saya dulu sebagai dokter umum ya biasa-biasa lah. Semua penyakit saya obati. Setelah jadi spesialis, lebih mempertimbangkannya. Karena lebih percaya, maka itu diagnosa, terapi harus tepat. Nah, orang kalau percaya kepada diagnosenya bagus, pasti obatnya dipilih yang bagus. Seorang murid, dia percaya, timbullah keberanian. Saya pikir apapun, yang penting aku melayani. Tidak peduli apa yang terjadi. Karena sudah percaya. Yang kedua, mereka telah diberi kuasa, eksosia. Saya ulangi lagi. Bahwa Matius pasal 10 dikatakan, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan memberi kuasa. Sudah kita percaya, kita diberi kuasa. Ini sudah satu otoriter kita sebagai kekuatan. Makanya kekuatan kalau melayani dalam kuasa kegelapan, ayat yang saya banggakan, ayat 1 Yohanes 4 ayat 4. Bahwa roh yang ada dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kadang-kadang uji orang yang sudah ditangking segala macam, saya suruh baca ayat itu, nggak bisa baca. Karena suruh baca ayat itu, bahwa roh, saya katakan roh yang dalam kita lebih besar, nggak berani. Iblis tidak berani baca ayat itu. Baik, kita akan melihat selanjutnya. Dan setelah kita melihat bahwa Tuhan memakai orang yang biasa dan tidak terpelajar ini. Dan diberi kuasa, mereka percaya. Tetapi adalah, kita lihat sekarang, apa misi 12 murid Yesus ini? Yang jelas kita baca tadi. Di dalam pasal 10 ayat 1, itu yang utama lagi, yang pertama saya katakan. Ternyata diberi kuasa kepada mereka yang pertama, mengusir roh-roh jahat.
ternyata ini kuasa ini untuk menengki, mengusir roh-roh jahat. Puji Tuhan kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh ini, bahwa secara holistik di dalam lingkaran, 3 lingkaran paling fokus, paling nukleus adalah itu roh. Dan kalau itu roh, berarti roh Allah harus diam dalam roh kita dan juga akan jiwa baru tubuh kita. Nah, di situ akan menguasai jiwa kita, akan menguasai eksistensi tubuh kita. Maka kita perlu kepenuhan Roh Kudus untuk memenuhi roh kita. Untuk kita melakukan segala suatu pelayanan atau apapun untuk betul-betul kita memiliki, diberikan kuasa untuk itu. Misi 12 murid pertama mengusir roh jahat. Wah, ini mesti ada tim okultisme namanya gereja. Yang kedua, yaitu menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Ada tim lagi medis, ada tim juga konseling, sebagai konselor. Di mana ada hotline misalnya. Ada beberapa tempat, ada hotline untuk orang pelayanan okultisme, pelayanan kelemahan. Orang yang baru mau bertobat, nah ini perlu. Untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Ini satu misi daripada murid. Yang ketiga, yang kita sering di dalam tema tahunan, yaitu adalah yang disebut dengan ergates. Ada 2 kata di sini, ergates adalah satu pekerja. Saya tuliskan sini, misi murid Yesus menjadi pekerja sampai Maranatha. Kadang-kadang pekerjaannya sampai pensiun. Dalam satu pemerintahan ada waktunya pensiun. Swasta juga demikian. Tapi sebenarnya pekerja Tuhan, ergates kita. Menjadi pekerja itu full timer, bukan hanya sebagai boleh kata sampai Maranatha. Sampai kita kuat, sampai kita bisa melayani Tuhan. Bagi saya mengucap syukur sampai kita kuat. Sampai Maranatha, kapan terjadi kita nggak tahu, tapi yang penting cita-cita kita, kalau kita menjadi pekerja Tuhan, cita-cita sampai Maranatha, itu misi Tuhan. Baik, yang mungkin ini bagian yang sangat penting yang terakhir. Setelah kita tahu kita bekerja sebagai misi Tuhan, pelayanan A, pelayanan B, untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang akibat pekerja yang menjadi murid sampai Maranatha. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, kita perhatikan di sini bahwa satu hal, kalau kita menjadi pekerja, berarti kita menjadi murid. Nah, kalau menjadi murid, itu yang saya katakan bahwa memang kita bisa jadi punya titel teologi. Tapi setinggi-tingginya tetap saya bangga kalau dikatakan saya murid. Karena murid inilah akibat kita menjadi murid. Kita akan melihat di sini bagian bahwa Matius pasal 28 jadikanlah semua bangsa muridku. Saya kira ini tema HUT GBI Nasional ke-52 ya. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini dikatakan bahwa baptislah mereka dan nama Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saya melihat bagian yang terakhir. Saya ngambil aja dengan tema, kalau kita jadi ergates, jadi pekerja sebagai murid Tuhan. Ternyata kalau kita menjadi murid, kita perhatikan. Di sini katakan, aku menyertai kamu. Kita bangga menjadi murid, karena apa? Kita disertai Tuhan. Aku menyertai kamu. Bukan hanya seketika, bukan hanya beberapa waktu, tetapi aku menyertai kamu senantiasa. Yang kedua, bukan hanya disertai senantiasa, tetapi sampai kapan? Sampai akhir zaman. Nah, berbanggalah kita.
apapun titel kita, apapun kita sebagai apapun. Tapi kalau kita menjadi murid, Tuhan akan sertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ini inti jadi pekerja. Jadi pekerja luar biasa. Makanya berbahagialah ibu bapak yang bekerja untuk Tuhan. Berbahagialah ibu yang dipercayakan menjadi pekerja Tuhan. Karena ibu bapak akan disertai Tuhan senantiasa sampai akhir zaman. Wah, luar biasa. Waktu saya baca tadi pagi ayat ini, menyiapkan ini, wah, ini ayat luar biasa. Kita akan melihat di sini. Inilah kuncinya yang terakhir. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, tetaplah kita menjadi murid. Murid itu tidak pernah berhenti belajar. Selalu dia belajar. Murid itu menjadikan kita jadi rendah hati, lemah lembut dan sabar. Karena kita murid. Kecuali menganggap diri murid tapi guru, lain lagi. Tapi kita murid, tetap murid, tetap murid. Mau belajar, mau melakukan kehendak Tuhan. Memang di dalam hubungan dengan pekerja menjadi murid, Efesus pasal 4 ayat 11, ada hubungan sedikit. Ini terakhir saya akan ilustrasi mungkin di sini, bahwa Efesus pasal 11, dan ialah memberikan baik rasul-rasul, nabi, pemberita Injil, dan gembala dan pengajar. Saya ngambil ilustrasi saya. Tadi pagi saya ambil renungan apa yang saya ilustrasikan. Ternyata kalau dikatakan rasul, itu seperti sistem tulang kita. Jadi dalam Efesus 4 ayat 11 ada, ya ini pekerja, ada yang dulu dari nabi, rasul. Rasul itu saya ibaratkan, ilustrasikan sebagai tulang dalam tubuh kita. Coba bayangkan ibu bapak kalau tidak ada tulang. Rasul ini kan penguat satu jemaat. Bayangkan kalau kita ada tulang tubuh kita. Orang Manado bilang ini rupa ongol-ongol. Tendang ke sana, tendang kemari. Karena semua sudah daging. Tidak ada tulang sama sekali. Berarti ilustrasi ini, rasul ini seperti sistem tulang. Kemudian nabi. Nabi itu adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Disampaikan kepada umatnya. Dan umatnya menjalankanlah kehendak Allah itu. Itu ilustrasi seperti sistem saraf pusat. Jadi kita ini berjalan, kita ini boleh kemana-mana, itu ada sistem saraf pusat. Bahaya kalau kita kena stroke, salah satu saja yang rusak, bisa-bisa kita lumpuh sebelah kanan, atau lumpuh sebelah kiri, atau lumpuh keduanya. Nabi diibaratkan sebagai sistem saraf pusat. Seperti ilustrasi itulah. Saya, begini jadi pekerja, kalau seorang nabi begini. Kemudian kita melihat bahwa yang berikut ada di situ, ada samping itu adalah gembala. Gembala itu dia kan harus mengajar ajaran-ajaran yang terbaik, yang benar dan sebagainya. Itu sistem di dalam darah. Karena gembala tahu dia ada darah putih, dia akan sesuatu hal yang dia akan matikan. Pekerjaan darah putih untuk mematikan segala macam kuman. Ada kuman banyak dari darah putih. Pasukan darah putih untuk mematikan kuman. Jadi ini gembala ini saya ilustrasikan sebagai sistem hematologi, sistem. Kemudian penginjil. Saya ibaratkan sebagai sistem pencernaan. Jadi kalau penginjil itu ya seperti KKR, memberikan makanan pada saat itu, dia pulang penginjil, jemaatnya ya gereja setempat yang akan rawat dia. Nah itu seperti itu, jadi makanan kita makan untuk memberi kekuatan energi atau gizi bagi tubuh kita. Nah penginjil harus begitu, harus memberikan makanan yang paling terbaik, gizi yang terbaik untuk umat, supaya betul-betul umat ini menjadi sehat. Ada semacam KKR,
ada semacam penyegaran rohani. Terus yang terakhir pengajar-pengajar. Ini sistem antibody. Jadi kalau jadi pengajar harus betul-betul paham bagaimana ada satu kuman dia harus lawan, ada satu antigen ini kita harus ada antibody ini, ya kita diberikan vaksin. Bersyukur puji Tuhan saya sudah 4 kali vaksin karena faktor H dan B harus mencapai itu. Dan itu sudah ada kekuatan. Nah kita seperti itu, jadi pengajar, contoh saya ilustrasikan. Dia harus tahu betul-betul mengajar yang mana ajaran sesat, mana ajaran yang baik dan tidak. Nah biarlah kita menjadi pekerja-pekerja dimanapun kita berada. Fungsi kita pikir di manakah fungsi kita. Apakah kita penginjil, pengajar, ataukah lain. Penjurus gembala di sini ada. Baik Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Akan kembali bahwa inilah kita berdoa supaya kita jadi ergates sampai Maranatha. Karena janji Tuhan, kalau kita menjadi murid Tuhan, Tuhan akan sertai kita sampai akhir zaman. Saya ingin jadi murid Tuhan sampai kapanpun. Karena saya tahu di mana penyertaan Tuhan sangat sempurna. Senantiasa itu berbicara tentang di mana saja kita berada. Misalnya kalau saya selalu berjalan dengan Pak Monje, di mana saudara lihat Pak Monje, saudara lihat saya. Di mana saya selalu berjalan dengan Pak Monje, di mana saudara lihat saya, di situ Pak Monje. Yesus begitu. Kita selalu dengan Yesus. Penyertaan Tuhan sangat sempurna. Di mana kita, di situ ada Yesus. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita tim musik. Tuhan pasti mempunyai rencana indah dalam hidup kita. Baik. Puji Tuhan. Siapa yang jadi murid? Haleluya, haleluya. Karena Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Tuhan mau menyertai kita. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, aku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, oh
sekarang.